Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidina Umar dari Prodi Teknik Elektroindustri dengan NIM 20130024, mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Yul Hendri SPD MSI. Hari ini saya akan membahas tentang bisnis plan saya. Yang pertama yaitu profil bisnis. Nama usaha saya itu adalah Keripik Minang. Alamatnya Desa Pasir Baru, Kecamatan Sungai Limau. Nomor telepon 0853612710. Dengan email usahanya yaitu saidinaumar1411@gmail.com, dan media sosialnya yaitu berupa saidinaumar_1410. Latar belakang pemilihan usaha. Akhir-akhir ini, bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreatif yang menarik. Makanan bisa dapat dikreasikan dengan makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi. Apabila di daerah Minang memiliki berbagai makanan yang menggugah selera, salah satunya yaitu biasa kita temui di daerah Minang adalah makanan berbahan dasar ubi atau ketela pohon. Untuk menarik minat konsumen yang menginginkan sesuatu yang baru, maka diperlukan inovasi yang baru juga dalam mengolah ubi atau ketela pohon tersebut, sehingga penyajian ubi tidak monoton. Saya mencoba mengkreasikan ubi atau ketela pohon dengan rasa pedas dari cabai merah, cabai hijau, dan garam yang akan memanjakan lidah konsumen. Visi dan misi saya mempunyai visi yaitu ingin menjadikan makanan dari olahan ubi atau ketela pohon menjadi makanan yang diinginkan oleh seluruh kalangan konsumen, serta menjadi salah satu makanan khas Minang yang mendunia. Misi saya itu meningkatkan kualitas produk. 2. Menjaga agar produk selalu higienis. 3. Melakukan inovasi produk yang menarik. 4. Mengembangkan usaha sehingga lebih dikenal oleh berbagai khalayak umum maupun mancanegara. Analisis lingkungan bisnis saya. Yang pertama, kekuatan dari produk itu. Tampilan saya lebih menarik dan menggugah selera. Yang kedua, harga yang sangat terjangkau oleh konsumen. Kelemahan dari produk saya adalah produk tidak tahan lama dikarenakan tidak menggunakan bahan kimia. Kenaikan harga sembako juga akan mempengaruhi daya beli konsumen, seperti kenaikan harga ubi, harga cabai, dan harga garam. Peluang saya yaitu bisa dikonsumsi oleh semua kalangan usia. Harganya sangat terjangkau sehingga mudah untuk dibeli. Hambatan saya yaitu produk sangat mudah ditiru oleh orang lain dikarenakan proses pembuatannya yang cukup mudah. Munculnya produk yang dapat mengalihkan perhatian konsumen. Strategi perusahaan. 1. Jenis produk dan harga produk. Saya memiliki 3 varian dari olahan ubi atau ketela pohon. Yang pertama yaitu keripik balado yang seharga 40.000, keripik cabai hijau 40.000 juga, dan keripik asin yang sama 40.000 juga. Yang kedua, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Keunggulan dari produk yang saya usung ini adalah proses pembuatan yang tidak menggunakan teknologi lainnya, hanya mengandalkan ala-ala dapur seperti biasa. Selain itu, saya juga menggunakan bumbu rempah-rempah yang biasa digunakan dalam masakan Minang. 3. Lokasi usaha. Lokasi usaha berada di Desa Pasir Baru, Kecamatan Sungai Limau, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. 4. Waktu pelaksanaan usaha tersebut adalah, untuk saat ini, waktu pelaksanaan usaha berupa dititipkan di kedai kelontong warung. Namun, tentunya saya akan menjual produk saya lebih luas lagi. Yang kelima, dampak mendirikan usaha. Dampak dari mendirikan usaha ini adalah memajukan dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Strategi pemasaran. 1. Target konsumen. Target konsumen saya adalah para wisatawan dari berbagai daerah yang berkunjung ke daerah wisata sekitar di Provinsi Sumatera Barat. 2. Wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran awalnya hanya sekitar desa saya, namun untuk kedepannya berupa seluruh daerah Sumatera Barat. Yang ketiga, situasi persaingan. Melihat kondisi pasar saat ini yang hanya mengedepankan bentuk produk, saya mengedepankan kualitas, bentuk, serta rasa yang dapat memikat konsumen. 4. Strategi promosi. Strategi yang saya gunakan adalah awalnya hanya berupa dari mulut ke mulut. Namun, saya juga menggunakan sosial media. Selain itu, berupa pamflet dan brosur. Rencana produksi. 1. Bahan baku. Ketela pohon, cabai hijau, cabai merah, garam, dan minyak makan. 2. Alat dan perlengkapan.
yaitu kompor, kuali, sudu, wadah plastik, kantong plastik, dan alat pres plastik untuk membungkus. Yang ketiga, proses produksi. Yang pertama kita harus melakukan berupa mengupas kulit ketela pohon, kemudian membersihkan dengan air yang mengalir. Mengiris ketela pohon hingga setipis mungkin agar keripik menjadi renyah. Yang ketiga, menyiapkan kompor dan kuali dan memanaskan minyak di atas kuali. Setelah minyak goreng panas, goreng ketela pohon hingga keemasan. Setelah itu dinginkan dan tiriskan, kemudian gunakan cabai hijau, cabai merah, dan garam sebagai perasa. 4. Kapasitas produksi. Kapasitas dari produksi tergantung kepada jumlah orderan yang masuk. Agar tidak terjadi pemborosan bahan baku dan pengurangan umur ekonomis dari peralatan dan perlengkapan. Nah, selanjutnya data keuangan. Yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi dapat dilihat pada tabel di atas. Di sana tertera keterangan kuantitas atau jumlahnya, harga setiap satuan, dan harga total. Kemudian saya berencana untuk menyewa rumah produksi yang saya sewa selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Kompor beton sebanyak 3 buah, mesin potong ubi sebanyak 10, mesin sealer plastik atau press plastik sebanyak 4, dan mobil box Daihatsu sebanyak 1. Semua total biayanya sudah saya cantumkan di sini, yaitu sebanyak Rp156.300.000. Biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk mengoperasikan usaha kita. Seperti pada tabel tertera di sana, saya mempunyai operasional berupa kardus, operasional kendaraan, mesin, satpam, karyawan, plastik 1 liter, air, listrik, ketela pohon, kunyit, cabai merah, cabai hijau, garam, dan minyak makan. Yang semuanya jika ditotalkan adalah Rp400.800.000. Biaya penerimaan. Biaya penerimaan adalah biaya yang kita terima setelah kita menjual hasil produk kita tersebut. Dapat dilihat pada tabel di atas. Saya mempunyai 3 varian produk, yaitu keripik cabai hijau, keripik balado, dan keripik asin. Yang saya menargetkan minimal terjual masing-masing 10 bungkus dalam 1 hari, dengan setiap harga adalah Rp40.000. Yang artinya total penjualan per hari saya adalah Rp1.200.000. Total penjualan sebulan adalah 36 juta, dan total penjualan setahun adalah 432 juta. Di bawahnya saya juga mencantumkan jumlah arus kas, yaitu jumlah biaya penjualan per tahun sebanyak 432 juta, jumlah operasional per tahun Rp400.800.000, dan laba bersih per tahun yang saya terima adalah Rp31.200.000. Nah, begitulah bisnis plan yang saya rancang. Demikian proses perancangan bisnis yang akan saya lakukan dan sebagai gambaran usaha yang saya inginkan ke depannya. Sebagai penulis, saya mohon maaf atas kesalahan penulisan atau kata yang tidak tepat. Sekian perencanaan bisnis dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.